Untuk apa? Untuk mengenal pribadi yang satu ini. Dan setelah itu baru Ekaristi. Tiap hari Paus mengadakan seperti itu. Ya, saya bersyukur kalau ada acara-acara karismatik yang besar-besar, itu selalu diadakan, habis ini juga sama, adorasi. Setelah itu ada pentataan sakramen Maha Kudus di ruang doa, dan mereka ada pendoa untuk mendoakan kegiatan ini lancar. Tapi kan ini hanya sewaktu-waktu aja kalau kita mengadakan acara KRK. Ya. Tapi mari saat ini kita belajar dari pemimpin kita, Paus Fransiskus, setiap hari adorasi 2 jam. Di Bandung ini bersyukur sekali. Ya. Di Keuskupan Bandung ini ada 30 paroki, di kota Bandung 15, di luar kota Bandung 15. Yang di kota Bandung ini paroki semua sudah ada tabernakel, saya yakin. Bapak Ibu pergi kemanapun, Laurentius, Katedral, Paulus, pasti di gereja ada tabernakel. Disitulah Paus di hadapan tabernakel setiap hari 2 jam diam hening untuk mengenal pribadi yang satu ini. Bahkan di Keuskupan Bandung ini, di kota Bandung juga ada namanya Kapel Adorasi. Kapel Adorasi ada di Paulus, ada di Pandu, ada di Waringin, ada beberapa tempat. Nah, kalau yang sudah disiapkan ini untuk mengenal pribadi Yesus yang dalam, roh kebenaran ini sudah ada wadahnya, mengapa kita tidak berjuang seperti itu? Supaya kita mengenal ini, roh kebenaran yang dikatakan oleh Yesus itu apa? Yang akan memimpin kita di dalam kebenaran. Itu Yesus menjanjikan itu, kenali pribadi yang satu ini. Roh kebenaran ini, Roh Kudus ini, kenali. Maka Paus mencoba untuk itu. Untuk apa? Untuk semakin memahami, merasakan Roh Kudus bekerja. Dan mari kita berjuang terus dalam hal ini. Sesudah Pentakosta lalu Tritunggal Maha Kudus, mari kita punya spirit untuk apa? Untuk diam, hening, ke gereja, tabernakel, untuk kita bisa mengenal yang satu ini. Ya, saya bersyukur di Keuskupan Bandung, saya tinggal bersama dengan Bapak Uskup, pasti setiap 30 menit setelah Ekaristi kami hening, diam. 30 menit, bisa lebih ya, tapi minimal 30 menit kita diam, untuk apa? Untuk mencoba memahami kebenaran ini. Ini sesuatu yang misteri. Misteri itu tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita, tidak bisa. Tetapi bisa terjangkau oleh hati kita, oleh roh kita untuk memahami yang satu ini. Ya, makanya saya katakan, saya udah belajar filsafat teologi lama, ya, juga dengan Pak George juga, dengan Pak Iwan juga sering pergi kemana-mana ikut seminar-seminar gitu ya, mengetahui pengajaran-pengajaran. Tetapi pengajaran-pengajaran kita dapatkan ini, kalau tidak kita alami secara pribadi, kita tidak pernah memahami Roh Kudus ini. Ya. Dan persekutuan doa karismatik yang diandalkan, tentu Roh Kudus itu kekayaan gereja, ya, itu milik gereja, semuanya universal, ya. Tapi dalam perjalanan, ya, kalau kita lihat spiritualitas dari karismatik adalah mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang seperti dijanjikan oleh Tuhan. Aku pergi dulu ke rumah Bapa dan kamu jangan takut. Saya udah mengalami penderitaan di dunia ini, kamu gak usah takut di dunia ini. Aku akan mengirimkan kepada kamu roh kebenaran yang akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Kalau saya merenungkan bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini juga bagus. Proses iman. Paulus juga mengalami proses iman. Proses untuk mengenal Allah. Paulus bersyukur. Di tengah-tengah dia benci sama pengikut Kristus, di tengah-tengah dia ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus, Yesus datang di dalam diri dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau mengkhianati aku? Dan akhirnya semenjak itu, Saulus mengalami pengalaman Roh Kudus dan dia tidak takut dengan apapun. Maka dalam surat yang kedua hari ini yang kita dengarkan, bagaimana Paulus mengatakan, ketika kita mengalami sengsara, ya kata Yesus, saya mengalami dunia ini 33 tahun mengalami sengsara. Kita tidak takut ya, kalau kita mulai penderitaan, sengsara, apalagi COVID kemarin itu kan kita mulai penderitaan yang dalam ya. Kalau kita mengalami sengsara, penderitaan, mungkin sekarang ini juga, kata Paulus, jangan takut. Sengsara itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ya.
Tapi jangan berdoa, Tuhan berikan saya sengsara-sengsara terus, jangan. Sengsara itu akan datang dengan sendirinya tanpa diminta. Ya. Tapi ketika sengsara itu datang, imani. Sengsara itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi ketekunan juga kalau digerakkan oleh roh jahat, kita akan lari dari kenyataan. Tapi ketekunan ini kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan akan menghasilkan kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu proses iman dari Paulus, maka dia menulis surat kepada jemaat di Roma, dia memberikan kesaksian kemana-mana, karena Paulus mengalami. Paulus itu bukan orang bodoh, dia orang hebat. Dia ahli Taurat, memahami tentang kitab Taurat. Dia memahami Paulus itu. Ya, tetapi dalam perjalanan, dia pun mengalami pengalaman yang nyata. Sehingga rekan-rekan yang terkasih, selama ini kita bersyukur. Banyak sekali diberikan pengetahuan. Nanti sebentar lagi, nanti jam 4:30 oleh Michelle Moral, kita juga sama ya. Michelle Moran, kita akan KRK, akan diberikan banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan apapun yang kita dapatkan, kalau tidak masuk dalam hati kita, hanya di pikiran saja, tidak masuk dalam hati kita, itu semua percuma. Harus sampai dengan follow up. Ketika kita mengalami pengalaman kasih, nah itu ya tadi pengalaman kasih, oh saya Tuhan terima kasih saya mengalami kasih bersama dengan ibu saya adalah si intim. Maka pengalaman kasih ini akan saya sampaikan juga kepada pengalaman-pengalaman yang lain, orang-orang yang saya jumpai setiap hari. Banyaklah menyebarkan pengalaman kasih kepada siapapun, kita akan mengenal kasih Allah. Itulah kesaksian. Maka rekan-rekan datang ke sini untuk apa? Setelah saya mengalami kasih di tempat ini, mari kita lari kemana-mana, pergi kemana-mana, supaya kita semakin mengenal kasih Allah. Bahkan tema KRK nanti ini adalah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah itu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua yang ada di sini akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem. Ya pertama kita di BSA inilah, oke. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari rekan-rekan terkasih, Ekaristi dan KRK nanti tujuannya adalah kita mengalami kasih Allah. Kasih yang nyata lewat orang-orang di sekitar kita, yang intim dengan kita. Kalau saya mengalami, itu berarti relasi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita berikan kesaksian kepada banyak orang. Dan pesan Yesus yang terakhir dalam khotbah saya terakhir juga, pesan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga, dikatakan juga, kamu harus bertekun, sehati, sejiwa, berdoa bersama. Dan disitulah kamu akan mengalami pengalaman Roh Kudus. Mari kita raih kesempatan Ekaristi hari ini, adorasi, dan juga nanti KRK, supaya kita semakin memahami roh kebenaran, Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita hening sejenak.